Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar materi mengenai indahnya bulan Ramadan. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian puasa Ramadan. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan syarat dan juga rukun puasa Ramadan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa Ramadan. Dan yang terakhir atau yang keempat, siswa mampu memahami hikmah puasa Ramadan. Nah anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa di antara kalian yang sudah pernah ikut berbuka puasa di rumah bersama keluarganya? Coba angkat tangan yang tahu yang pernah. Saya Bu. Indah, yang lain? Saya Bu. Dana. Saya Bu. Ya, semuanya udah pernah kan? Iya. Nah, apa sih yang anak-anak itu rasakan ketika berpuasa? Coba Aidil. Apa sih yang anak rasakan ketika berpuasa? Menahan haus dan lapar Bu. Ya, jadi saat kita berpuasa kita akan merasakan lapar, kemudian haus dan juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Nah, baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari puasa itu sendiri. Jadi, puasa adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat dari lapar, minum, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian syarat dan juga rukun puasa. Jadi anak-anak, syarat puasa itu terdiri atas dua. Yang pertama itu ada namanya syarat wajib. Syarat wajib puasa. Yang kedua itu syarat sah puasa. Nah, syarat wajib puasa itu terdiri dari yang pertama berakal sehat, artinya orang yang tidak gila, mabuk dan sebagainya. Yang kedua itu balik. Nah, balik artinya di sini kalau untuk perempuan itu sudah datang haid, sedangkan untuk laki-laki itu berada dengan dewasa. Kemudian yang ketiga itu buat berpuasa, artinya orang yang dapat menahan diri untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian untuk syarat sah puasa itu terdiri atas yang pertama Islam, kemudian berakal sehat, kemudian suci dari haid dan nifas, kemudian mumayyiz. Mumayyiz di sini adalah dapat membedakan yang mana yang baik dan juga yang mana yang benar. Kemudian yang terakhir adalah dalam waktu yang diperbolehkan puasa, bukan seperti hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan juga hari raya Tasyrik. Nah, materi kita selanjutnya itu mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Untuk itu, Ibu minta kalian bagi menjadi dua kelompok. Nanti kalian diskusikan. Di sini Ibu ada sebuah gambar atau poster gitu. Nanti kalian diskusikan mana gambar yang boleh dilakukan ketika berpuasa dan mana gambar yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Bisa? Bisa Bu. Itu kelompoknya yang dua ya. Berarti Indah, Aidil, sama Vera, ini sama Amin ya. Nanti masing-masing kelompok presentasi ya. Bisa? Bagi dulu ya. Indah boleh maju ke depan lagi. Ini untuk kelompok
Nah, tugas kalian nanti adalah mencocokkan gambarnya, apakah gambar itu termasuk hal yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Oke, itu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi ya. Baik anak-anak, sebalik kalian berdiskusi, Ibu absen ya. Aidil Pratama, Ambil Bu. Amidah Hidupia, Vera Eliza, Indah Sahara, Saya Bu. Vivi Juliana, ya. Kan masih Bu? Udah siap dulu? Gimana Vivi? Boleh. Oke, nanti jelaskan paham kan? Oke. Nah, gimana anak-anak udah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau udah selesai, kelompok siapa yang berani dulu maju? Aidil, Bu. Bu. Indah Aidil? Bu, Indah. Ya, saya Bu. Ya, silakan Indah. Bawa sekali tes semuanya. Masya Allah, Bu. Coba Indah jelaskan, kenapa itu termasuk hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa yaitu membaca Al-Quran, karena di sini kan membaca Al-Quran kan termasuk hal yang baik, Bu. Satu Itu lagi nggak yang boleh. boleh. Habis itu yang tidak boleh itu minta dengan sengaja kan, karena nanti kalau kita minta dengan sengaja nanti kan kita pasti lapar gitu, Bu. Dapat membatalkan puasa. Iya. Sudah, Bu. Ya, oke, berikan tepuk tangan untuk Oke, selanjutnya kelompok Vivi, silahkan maju. Oke, Vivi jelaskan. Bersedekah itu merupakan suatu kegiatan yang boleh dilakukan ketika bulan puasa sama nama pahala. Kemudian kelompok ini tidak perlu dilakukan karena akan mendatang puasa. Ya, benar kan Kak Vivi? Iya. Berikan tepuk tangan untuk Vivi. Yang Bu, maju Bu. Oh, Ami dan Naya, silahkan. Jadi, hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa adalah ibadah, Bu, karena beribadah adalah suatu kewajiban untuk seorang umat muslim, Bu. Baik dalam puasa maupun tidak puasa. Kemudian ini hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa adalah makan dan minum, Bu. Karena kita puasa kan harus menahan makan dan minum. Ya, beda. Berikan tepuk tangan untuk Nah, anak-anak, apa yang anak-anak jelaskan tadi tentang hal-hal yang boleh dilakukan ketika berpuasa dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berpuasa itu semuanya benar. Seperti contohnya kayak baca Al-Quran, kalau menolong, bersedekah, beribadah, dan juga masih banyak
kemudian dapat melatih kesabaran, menjaga kesehatan, dan juga menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, jadi anak-anak, puasa adalah hal yang dilakukan oleh setiap orang Muslim yang telah memenuhi syarat dengan menahan lapar, minum, dan juga hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, kemudian syarat puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada syarat sah puasa dan juga syarat wajib puasa. Nah, kemudian hikmah berpuasa tadi, siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Coba kalau tak ada yang ditangan, Ibu minta adalah salah satu hikmah berpuasa tadi. Mendapatkan pahala, Bu. Ya, mendapatkan pahala. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap kalian nanti dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah kalian belajar di sini, Ibu harapkan juga nanti di luar kalian lebih menjalankan lagi pelajaran tentang puasa ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadikan keberkahan dan juga menjadikan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah bersedia hadir dan juga mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.